Bahagia itu sederhana. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Cerita 1. Pagi itu, saat Nina terjaga dari tidurnya, masih terdengar merdunya guyuran air di atap rumah yang memberi rasa nikmat di sanubari dan membuatnya enggan untuk bangun. Namun, alarm mengajaknya untuk memulai aktivitasnya hari itu. Dinginnya udara menambah nikmat kopi yang diseduhnya. Ternyata, tatkala hati sejuk, banyak hal biasa seketika menjadi bermakna. Dari jendela, ia melihat burung-burung yang tidak takut basah oleh air hujan. Mereka mencari-cari beras yang biasa disebarnya setiap pagi, sehingga ia segera mengambil segenggam beras bagi mereka. Ia pun diingatkan untuk tetap rajin berkarya, karena tidak akan sia-sia setiap usaha yang dilakukan. Di tengah rintik hujan dan berbalutkan jas hujan, Pak pengantar koran juga rajin keliling dari rumah ke rumah. Ya, tanggung jawab dan tugas tetap harus dilakukan di cuaca yang kurang mendukung ini. Di perjalanan Nina ke kantor, ia melihat seorang tukang becak sedang menikmati sejuknya udara di dalam gerimisnya hujan. Pria tua itu duduk di atas becaknya dengan mata terpejam dan wajah damai. Oh, nikmatnya hidup ini bila dijalani dengan rasa syukur. Sahabat, sebentar juga hujan reda. Tetes-tetes hujan yang tertinggal di daunan membuktikan bahwa hujan telah turun. Begitu juga apa yang pernah kita alami selalu meninggalkan kenangan, baik maupun buruk. Mari kita ingat yang baik saja dan membiarkan yang buruk hanyut tersapu air hujan, sehingga kita merasa bahagia. Sederhana bukan? Cerita 2. Terasa sejuk hati Nina saat melihat foto yang dikirim di grup WhatsApp. Foto 3 anak kecil yang terlungkap bertumpukan dengan tertawa. Wah, senangnya. Lihatlah, semuanya tampak gembira. Anak yang besar menopang yang lebih kecil. Mereka sedang bermain. Bukankah di kehidupan ini juga lebih baik kalau yang lebih besar menopang yang lebih kecil, seperti terlihat di foto? Betapa harmonisnya keadaan itu. Pagi itu Nina jadi teringat pada 2 kejadian yang tanpa sengaja dilihatnya kemarin. Yang pertama, ketika seorang pemuda keluar dari minimarket dan berjalan menuju mobilnya. Ia berpapasan dengan seorang ibu tunanetra, penjual kerupuk yang sedang berjalan menjajakan dagangannya. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung memberi kerupuk itu. Kejadian yang kedua terjadi tidak jauh dari sana. Seorang pemudi turun dari boncengan motor, menyeberang jalan, memberikan sebotol minuman pulpi dan sebungkus styrofoam yang sepertinya berisi bubur ayam atau makanan lain kepada seorang pemulung yang sedang duduk di teras jalan. 2 peristiwa ini menyentuh hati Nina tentang indahnya berbagi, tindakan sederhana yang lahir dari hati yang besar. Sahabat, pastilah pemuda dan pemudi itu bahagia saat melakukan tindakan itu. Ada satu tulisan yang mendukung hal itu. Kebahagiaan sejati terletak pada saat kita berhasil membahagiakan orang lain. Berilah kebahagiaan kepada orang lain, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan Anda sendiri. Bahagiakanlah orang lain dan kebahagiaan itu akan mengalir kepada Anda. Bahagia itu sederhana bila kita mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Cerita ketiga. Seorang sahabat mengirimkan video di grup WhatsApp tentang cucunya yang sedang belajar berdiri. Terlihat bayi itu berusaha berdiri dengan berpegang pada kursi makan. Meskipun menangis setiap kali mengalami kesulitan, sayup-sayup terdengar suara ibunya yang memberi semangat dan dorongan. Ayo, kamu pasti bisa. Wajah si bayi yang semula merengek terlihat lega saat ia berhasil berdiri.
Video ini mengingatkanku pada video lain tentang anak yang belajar turun dari tempat tidurnya. Dengan cerdik, ia terlebih dulu menurunkan bantal-bantal besar yang ada di tempat tidur. Usahanya itu membuatnya bisa turun dengan mulus tanpa terantuk lantai. Aku kagum padanya. Mungkinkah ia pernah melihat orang lain melakukan hal itu? Sahabat, bukankah proses pembelajaran terus kita alami dari lahir sampai nanti kita menutup mata? Ketiga kisah di atas hanyalah secuil pelajaran kehidupan yang kita jumpai. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingatnya, dan kita akan tercengang oleh banyaknya berkat yang kita terima, sehingga hati kita meluap oleh rasa syukur. Sahabat, bahagia itu sederhana kalau kita mau bersyukur dalam setiap hal. Semoga di ulang tahun GKI Pondok Indah tahun ini, kisah-kisah kecil sederhana yang terjadi di dalam hidup kita selalu menorehkan rasa syukur, sehingga mewarnai hidup umatnya. Selamat ulang tahun dan selamat bahagia.